Halo selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual bagi Anda. Berikut 3 berita utama. Dinyatakan tak lulus PNS, ratusan CPNS membakar kantor kepegawaian Mambramo Raya. Seorang penumpang ditemukan tewas tenggelam setelah perahunya dihantam gelombang tinggi. Polisi ringkus pengedar sabu-sabu di Jalan Seringgu, Merauke. Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mambramo Raya dibakar. Ratusan calon pegawai negeri sipil tak terima setelah melihat pengumuman CPNS mereka tak lulus. Kemarahan ratusan CPNS dilampiaskan dengan membakar kantor BKD dan merusak kantor KPUD Mambramo Raya. Hal ini cukup kita sayangkan ya, karena ini adalah aset Pemda, ini aset pemerintah. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak puas tentu harus bicara ya, dan kita sebagai stakeholder atau pimpinan sana memberikan pelayanan untuk memberikan penjelasan kepada warganya, sehingga ketika seseorang tidak dapat berkomunikasi dengan baik, yang munculnya ada kemarahan. Kabid Humas Polda Papua memastikan situasi di Mambramo Raya sudah aman. Massa yang kecewa sudah mendapat penjelasan dari Kapolres dan langsung membubarkan diri. Rian Tonai melaporkan dari Mambramo Raya. Perahu cepat yang sehari-hari mengangkut penumpang dari distrik Amar ke kota Timika tenggelam. Gelombang tinggi dan angin kencang membuat perahu yang ditumpangi 5 penumpang tenggelam di perairan Kokonau. Tim SAR dibantu warga setempat berhasil mengevakuasi Tumijan, salah satu korban yang ditemukan tewas di perairan Kokonau. Tumijan adalah salah satu pekerja bangunan di distrik Amar. Dirinya menumpang perahu cepat untuk membeli kebutuhan bahan makanan. Kami dari Basarnas Timika terima laporan tadi dari Ibu Nati bahwa terjadi longboat yang terbalik di perairan Kokonau, dan kami bergerak satu tim untuk evakuasi, dan korban berhasil ditemukan tidak jauh dari tempat kejadian, kurang lebih 1 mil dari TKP, dan korban meninggal dunia dan sudah dievakuasi ke Timika dan dibawa ke rumah duka. Jenazah Tumijan langsung dibawa ke RSUD Mimika dan diserahkan pada keluarga. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua. Menggunakan kapal cahaya Enggeli, Minggu sore kemarin 4 nelayan berhasil dievakuasi ke dermaga perikanan Merauke setelah dinyatakan hilang selama 1 hari. Isak tangis sejumlah warga ini pecah setelah mengetahui keluarga mereka selamat dari kecelakaan kapal. Petugas SAR Merauke dibantu petugas Satrol Lantamal 11 Merauke berhasil mengevakuasi 4 dari 6 nelayan yang hilang di perairan Torasi, Merauke. 4 nelayan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Merauke untuk mendapat perawatan intensif.
Kakansar Merauke Supriyanto Ridwan mengatakan pihaknya masih mencari 2 nelayan dengan mengerahkan 2 kapal. Untuk sementara masih 2 orang masih dalam pencarian. Tim kami masih ada di lapangan, tim gabungan. Jadi dari kemarin sudah bergerak. Jadi tadi pagi lanjut jam 6.00 kami bergerak dari Torasi menuju LKK. Jadi rencana besok kami akan menambah alut lagi. Menambah 2 alut dan akan kami gerakkan dari Merauke dengan menggunakan longboat sama silinder. Ada berapa penumpang kapalnya, Pak? Ada 6. Sementara ditemukan 4 orang. Nah, 2 ini sekarang dalam pencarian yang dalam pencarian. Untuk gelombang tinggi di Laut Arafura mencapai 3,5 meter dengan kecepatan angin mencapai 60 km per jam. Sekarang posisinya sedang di sekitar pos Torasi dan besok rencana kita akan melaksanakan kegiatan lanjutan pencarian karena sesuai polanya pencarian kemungkinan korban akan mendekat ke sesuai ke arah Merauke, jadi sesuai arus yang kita hitung. Pak, ini kecelakaan kapal ini kenapa, Pak? Dihantam ombak, kapalnya tenggelam atau gimana, Pak? Kalau analisa sementara kami mungkin karena cuaca buruk, Pak. Kemudian mohon mungkin untuk ke depan supaya para nelayan-nelayan ini memperhatikan apa yang kita menjadi perhatian seperti cuaca buruk, kemudian kalau ada apa-apa, jadi mohon ditaati dulu karena kemudian satu lagi faktor keselamatan pada saat kita menjaring ikan atau ke laut supaya mungkin lebih ditingkatkan lagi. Kapal ikan Pelita Makmur berangkat dari Pelabuhan Perikanan Merauke Sabtu malam lalu. 5 anak buah kapal dan 1 kapten dinyatakan hilang setelah kapalnya dihantam ombak setinggi 3,5 meter. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Boy terpaksa ditangkap polisi karena mengganggu pengendara yang melintas di Jalan Kamoro Jaya, Mimika. Pemuda tersebut mabuk berat dan nyaris diamuk warga di Jalan Kamoro. Polisi menitipkan Boy ke ruang tahanan Polsek Mimika Baru. Malam ini kami dari jajaran Polres Mimika melaksanakan patroli untuk menjaga Kamtibmas Kota Timika. Pada pelaksanaan patroli ini kami mengamankan seorang warga yang kedapatan dalam kondisi mabuk, berada di tengah jalan, berdiri di tengah jalan dalam keadaan mabuk, sehingga kami amankan dengan maksud jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain yang ada di sekitarnya. Malam ini kami bawa ke Polsek Miro untuk diamankan, dilakukan tindakan untuk pembinaan, sehingga pada saat besok hari setelah dia sadar kita akan kembalikan dia ke tempatnya, mana kita bisa yakinkan bahwa dia dalam keadaan aman untuk kita kembalikan. Polisi menghimbau warga yang mengkonsumsi minuman keras dapat mengendalikan diri sehingga tidak terjadi penyebab keributan dan mengganggu ketertiban warga. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua.